Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sempurna, yang mana syariat Nabi Muhammad ini tidak hanya berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, tapi juga berhubungan dengan hubungan kita dengan sesama. Karena itulah bahkan di dalam fikih sendiri, untuk urusan ibadah kita dengan Allah itu hanya 1/4 saja. Sisanya adalah hubungan kita dengan manusia. Ini menunjukkan bagaimana fikih ini mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak-gerik kita, ya. Itu pekerjaan atau perbuatan apapun tidak pernah lepas dari fikih. Karena itulah fikih ini ibarat udara yang mana setiap orang itu pasti akan menghirupnya. Mau tidak mau, seluruh hidup dia ini diatur oleh syariat. Karena itulah dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman. Selama dia beriman, ada Allah Ta'ala, ada pahala bagi yang berbuat taat, ada dosa bagi yang berbuat maksiat. Selama dia beriman, maka dia dalam kehidupannya ini seperti di penjara. Banyak aturan lihat ada, aturan bicara ada, aturan makan ada, aturan berpakaian ada, aturan yang didengar ada. Kalau dia betul beriman, maka dia seperti di penjara. Kenapa? Karena semuanya penuh dengan aturan. Wa jannatul kafir. Tapi untuk orang yang kafir kepada Allah, atau orang muslim cuman kurang yakin adanya pahala, masih meragukan ada dosa apa enggak nanti setiap amalnya ini, maka dia seperti di surga, seenaknya sendiri di dunia. Tinggal tahu aturan, apa yang dilihat silahkan dia lihat, yang dia makan nggak ada aturannya, cara dia bekerja apapun yang menghasilkan maka dia lakukan itu. Ini orang yang nggak beriman. Karena itulah semakin tinggi ilmu agama seseorang, maka hendaknya semakin besar juga amal dia di dalam ilmu tersebut. Alhamdulillah, masih kita di dalam bab muamalah, ya. Masuk kita kepada hukum ariyah. Ariyah ini adalah hukum pinjam meminjam. Beda dengan hutang. Kalau hutang itu Anda meminjam sesuatu untuk mengganti, untuk mengembalikan gantinya. Pinjam duit 100.000. Bukan 100 itu yang Anda balikkan, karena Anda pakai itu 100.000.
tapi Anda ganti dengan 100.000 yang lain. Itu namanya utang. Utang beras, ya, utang beras ke orang. Saya utang beras, maka beras itu bukan Anda balikkan dengan beras yang Anda pinjam tadi, tidak. Tapi Anda pakai itu beras, Anda masak, Anda makan dengan keluarga, dan Anda kembalikan beras senilai yang Anda pinjam yang lalu. Itu namanya hutang. Hutang itu bukan mengembalikan apa yang sudah Anda pinjam, bukan. Itu namanya pinjam meminjam. Hutang itu mengganti dengan yang senilai, ya, atau penggantinya. Nah, kalau ariyah ini meminjam sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang manfaatnya itu tidak mengurangi bendanya. Contoh, pinjam sapu. Sapu Anda pakai, yang penting dipakai nyapu, ya. Kalau dipakai pukulin kucing ya beda lagi. Pinjam sapu untuk nyapu, nggak berkurang itu sapunya, karena yang Anda pakai hanya manfaatnya. Sapunya nggak berkurang, dan Anda kembalikan dengan sapu yang sama dengan yang Anda pinjam itu. Nah, ini namanya ariyah. Ini ada perbedaan. Karena itulah tidak boleh pinjam pulpen. Pinjam pulpen, ya, karena pulpen berkurang dengan dipakai. Pulpen ya dipakai nulis. Sehingga istilah pinjam pulpen itu nggak mungkin dengan tidak berkurang tintanya, pasti berkurang. Sehingga istilah pinjam pulpen ini tidak sah dalam fikih. Tapi bilang aja minta tintanya. Sama dengan Anda mau sahur seumpama, gak ada yang dimakan, hanya ada teman-teman kos pinjem mie instannya. Nah, ini nggak bisa, karena mie instan itu Anda makan. Pinjem itu harus Anda kembalikan mie yang Anda pinjem tadi, ya kembalikan. Sementara manfaatnya mie instan ya dimakan ya habis. Karena itulah nggak boleh pinjem mie instan. Sama dengan pinjem motor, sobat. Nah, pinjem motor ini pakai bensin. Boleh pinjem motor asal bensinnya diganti. Karena akad Anda hanya pinjem motor, bukan minta bensinnya. Ya, kalau orang pinjem motor ya bensinnya harus diganti. Itu akad aslinya. Ini pinjem motor dari yang 2 liter jadi habis. Nah, ini ya repot. Ini bukan pinjem ngarannya. Tapi akadnya jangan pinjem. Karena pinjem ini tanpa mengurangi. Ya. Sehingga dalam hal ini ada perbedaan antara hutang, ya, dengan pinjem. Hutang ini nggak harus duit, ya. Hutang beras bisa, karena beras itu manfaatnya dengan habisnya bendanya. Apa itu? Dimakan. Tidak mungkin beras dipandang terus kenyang, nggak bisa. Tapi kalau Anda pinjem piring, pinjem sapu, pinjem hal-hal yang sekiranya itu manfaatnya tidak mengurangi barangnya, itu tidak masalah, hukumnya sah. Sehingga dalam hal ini katakan arti daripada ariyah adalah ibahatul intifa' min ahli tabarru' bima yahilul intifa' bihi ma'a baqai ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri', yaitu membolehkan mengambil manfaat dari orang yang punya hak milik barang tersebut dengan sesuatu yang halal memanfaatkannya, sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan dengan tetapnya bendanya. Nah, kalau nggak tetap bendanya berarti bukan meminjamkan ngarannya, itu namanya minta, dan nanti ada pembahasannya. Dengan mengembalikan hal tersebut, barang itu kepada orang yang meminjamkannya. Sehingga dalam hal ini dikatakan syaratnya orang yang meminjamkan
Yang pertama, dia bukan mahjur alaih. Bukan mahjur alaih di sini bukan anak kecil, bukan orang gila, ya. Kemudian dia adalah pemilik daripada barang tersebut. Berarti di sini nggak boleh orang yang nggak memiliki meminjamkan barang itu. Ya. Tidak boleh orang yang nggak punya hak pada benda tersebut untuk meminjamkannya. Itu tidak boleh. Kemudian dikatakan di sini, karena itulah tidak boleh orang yang meminjam itu meminjamkan ke orang lain, karena dia tidak memiliki manfaat. Dia tidak memiliki manfaat, tapi dia hanya punya hak mengambil manfaat. Ini bedanya. Sehingga dikatakan di sini, wa kullu ma amkanal intifa'u bi ma'a baqaini ainihi jazat i'aratuh. Setiap benda yang bisa dimanfaatkan dengan tetap barangnya itu tidak berkurang, ya, manfaatnya tidak mengurangi bendanya. Pinjam kompornya aja, LPG-nya sendiri. Pinjam kompor, saya kurang kompor nih, LPG sendiri, tidak masalah, karena kompor tidak berkurang dengan dipakai. Ya. Pinjam televisi seumpama sehari 2 hari, silahkan, tidak masalah. Nah, tapi dengan mengembalikan televisi itu. Nah, dengan syarat manfaatnya itu bukan benda, tapi manfaatnya ini bentuknya suatu hal yang nggak kelihatan. Contoh kompor, ya untuk masak ini nggak kelihatan. Beda kalau pulpen manfaatnya ya dibuat nulis otomatis tinta berkurang. Nah, manfaatnya di tinta itu. Manfaatnya pulpen di tinta, sehingga kalau pinjam pulpen otomatis menghabiskan tinta. Sehingga di sini akadnya jangan pinjam pulpen, ya. Minta tintanya. Itu kalau mau berhati-hati seperti itu. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya bagaimana kalau seseorang itu meminjamkan kambingnya, tapi dengan dia membolehkan, silahkan perah susunya tidak apa-apa, tak pinjam ini kambing untuk dia ambil susunya, atau dipinjemin pohon, kalau panen, kalau berbuah ambil aja buahnya, pinjam pohonnya setahun sumpah. Ini kayak apa hukumnya? Nah, kata beliau di sini mengatakan itu tidak sah, kecuali kalau ada 2 akad di situ. Yaitu akad pertama meminjamkan kambingnya, terserah, mungkin dipakai untuk narik gilingan, ya, mungkin tenaganya yang dipakai bisa jadi. Kemudian sambil mengucapkan, dan saya halalkan air susunya, saya pinjamkan pohon ini pada Anda dan saya halalkan buahnya. Nah, 2 akad baru hukumnya sah. Hukumnya sah. Kalau nggak seperti tidak sah. Dan ariyah itu, ya, peminjaman itu boleh secara mutlak atau dengan waktu. Kalau pakai waktu, maka harus dikembalikan sesuai waktunya. Kalau nggak pakai waktu, kapanpun Anda sudah selesai, wajib Anda kembalikan. Tidak boleh nunggu sih belum diminta sama yang punya. Nah, ya, ini tidak bisa. Karena nanti hukumnya kalau seseorang itu memakai barang orang lain tanpa izin, atau dia dipinjemin dengan waktu tertentu,
anggap sehari, cuman dia nggak balik-balik, nggak dibalikkan barangnya sampai seminggu, dia pakai sampai seminggu padahal diizini cuman sehari. Ini kayak apa hukumnya? Maka hukumnya yang nggak berizin tadi hukumnya ghosab. Nah, ghosab ini apa? Ghosab ini artinya memakai barang orang lain tanpa seizinnya dengan niat mengembalikan. Tapi kalau nggak niat mengembalikan, mencuri ngarannya. Aslinya mencuri sama ghosab nggak jauh beda. Bedanya kalau mencuri itu ngambil barang dan manfaatnya atau barangnya saja tanpa izin. Tapi kalau ghosab, memakai barang orang lain, ngambil manfaat barang orang lain tanpa izin dengan niat mau membalikkan. Sehingga dalam hal ini habis bab i'arah kita bahas ghosab. Di ghosab ini termasuk dosa ya. Bahkan ulama mengatakan termasuk dosa besar kalau itu sesuatu yang besar nilainya. Ini yang sering terjadi biasanya ya, ada orang ke masjid pakai sepatu kaos kaki ya, ini mau wudhu nggak bisa sepatuan, akhirnya ada sandal jepit samping dipakai aja, dikira insya Allah ikhlas orangnya. Lah, tanpa izin haram, tanpa izin haram ya. Yang sering saya perhatikan itu pakai sandal orang nggak ngomong. Ya apa ngomong Ustaz, orangnya nggak tahu saya, ya nggak tahu, nggak boleh Anda ambil, nggak boleh Anda pakai. Loh, nanti saya balik, nggak saya ambil. Iya, cuman pakai sandal orang tanpa seizinnya hukumnya haram. Saya izin Ustaz, kapan? Habis pakai. Ya percuma. Kalau habis pakai pasti diizini. Izin itu sebelum pakai. Mungkin orangnya mikir, untung balik sandal saya, muter-muter tak cari kemana, dipakai kamar kecil. Sehingga mau nggak mau kalau izin habis pakai ya diizinin pasti. Tapi patokan izin itu sebelum pakai. Nah ini sering kalau di pondok ya. Nah, di pondok ini isinya gayung ya. Ini gayung kalau sudah dipinjem, kadang nggak balik-balik, dipinjem 1, 2, 3 hilang sudah. Ya sandal ini yang sering ya. Karena itulah apa namanya, hati-hati. Ghosab ini hal yang sepele. Mungkin di kantor tempat kerja bisa jadi ghosab itu terjadi pada mungkin pulpen ya. Mungkin pulpen bukan ghosab lagi, tapi mencuri jadi. Atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, ini hukumnya tidak dibolehkan. Dan seumpama seseorang itu dia habis menggosok kemudian ketahuan dan dia minta maaf, maka dia wajib untuk membayar ongkosnya. Wajib bayar ongkos. Ongkos apa Ustaz? Ya ongkos dia pakai itu. Biasanya ini kalau seumpama disewakan ongkosnya berapa? Kayak tadi itu, dia pinjem 1 hari, tahu-tahu sampai seminggu dia pakai. Maka 6 hari itu dia wajib untuk membayar ongkosnya. Pertama ongkosnya, ya. Kemudian biaya ada kurang kalau seumpama barang itu habis dia pakai, yang sandal awal tebal jadi tipis seumpama ya, yang satunya awal bagus jadi rontok bulunya. Nah, yang seperti ini wajib dia bayar juga, karena ini tidak diizinkan makainya dia. Jadi pemakaian tanpa izin, kalau ada kekurangan di dalam benda yang dipakai walaupun disebabkan oleh pemakaian, maka wajib ganti. Beda kalau seumpama sampean pinjem diizinkan,
pinjam sapu, sumpah, sapu lidi itu, dan Anda pakai untuk nyapu, memang tahu-tahu ada beberapa yang rontok, yang lepas lidinya, itu Anda nggak wajib ganti karena Anda memakai sesuai dengan fungsinya dia untuk nyapu. Beda kalau Anda pinjam sapu lidi untuk sumpama ya, apa itu, mukulin kasur yang dijemur, dan bukan fungsinya, sampai rontok, wajib ganti. Kenapa? Karena pemakaian yang bukan pemakaian fungsi aslinya. Sama kayak pinjam sandal dipakai, tapi enggak, dia untuk lempar-lemparan, hilang, wajib ganti. Kenapa? Karena pemakaiannya enggak sesuai dengan fungsi asli. Nah, di dalam masalah gosok dikatakan man ghasoba malan li ahadi, barang siapa yang menggosok atau mengambil manfaat barang orang ya tanpa seizinnya, wajib dia mengembalikannya secepatnya. Wa arsyu naksihi, dan wajib dia mengganti kekurangan barangnya tersebut, serta wajib dia membayar ongkos pemakaiannya. Ongkos pemakaian ini dilihat dari biasanya harga nyewa seperti ini berapa, itu ya, ini untuk apa Ustaz? Untuk siapa? Untuk yang make tanpa izin, atau yang minjem sesuai dengan waktu tapi dia melebihi waktunya. Maka melebihi waktu itu wajib dia bayar ongkosnya. Ya, nggak cukup hanya minta maaf, Pak. Saya minta maaf ya, ini saya make sepeda pancal, sepeda ontel Anda saya pakai ke sana tadi. Oh ya sudah, makasih, alhamdulillah balik semua. Itu nggak bisa cukup minta maaf, harus ganti. Berapa biaya nyewa sepeda itu biasanya berapa? Nah, ini penting karena hubungannya dengan hak manusia. Ya. Sama dengan contoh nyewa rumah. Ya, nggak bayar sampai berbulan-bulan. Yang seperti ini masuk gosok, Pak. Ya, orangnya diem aja Ustaz. Orangnya diem bukan berarti mengikhlaskan. Ingat, ikhlas itu harus pakai lisan jelas. Ya, saya ikhlaskan Anda di sini berbulan-bulan, saya ikhlaskan. Saya nggak nuntut bayar itu, Pak. Tapi kalau ditarik, ya sudah, saya bayar seadanya. Namanya seadanya berarti harus bayarnya itu Anda bisa berapa. Sewanya anggap sebulan 900. Anda bilang saya nggak sanggup 900 karena sudah 3 bulan enggak. Ya sudah, semampu Anda. Anda mampu 500 tapi bayar 300, haram. Anda mampunya bayar 500 tapi orangnya tak kasih 300, mau aja Ustaz. Dia mau karena dia kira Anda cuma mampu segitu. Jika Anda cuma bayar 300 sebenarnya Anda mampu 500, ini haram di situ. Nah, ini penting, hal-hal yang sepele tapi terjadi banyak di masyarakat ya. Sehingga dalam hal ini hati-hati dengan memakai barang orang. Contoh juga seumpama yang sepele-sepele ini, Anda diberi tetangga nih, diberi tetangga ya mungkin makanan pakai piring dia. Nah, piring ini kan wajib dikembalikan nih, tapi Anda pakai terus di rumah. Harusnya selesai Anda balikkan. Nah, ini Anda pakai terus, pakai makan, nanti pakai goreng ini. Anda kira oh tetangga belum minta, kalau minta baru saya balikkan. Nah, itu wajib dikembalikan langsung. Kecuali kalau memang diketahui fulan ini insya Allah tidak mempermasalahkan itu, harus yakin tapi insya Allah yang ngasih ini nggak mempermasalahkan piring ini Ustaz.
Tidak apa-apa kalau memang sudah Anda pastikan orang itu demikian. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini penting, hal yang sepele-sepele cuman sangat berat nanti di akhirat. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal keburukan walaupun sekecil atom, pasti dia akan melihat nanti hasilnya di akhirat. Sekecil aja. Mungkin Anda lupa itu. Mungkin itu kesalahan Anda sudah lupa, tapi pasti akan Anda lihat nanti hasilnya di akhirat. Ya. Fa in talifa, kalau barang yang dia gosok itu rusak. Dia sudah gosok sandal, putus lagi sandalnya. Nah ini, ya, gosok sandal putus. Dominahu bimithlih, wajib dia ganti dengan yang semisalnya. Wajib. Ya. Ini kadang-kadang maaf kalau di masjid pulang Jumatan, ini sandalnya hilang, nemu sandal lain dipakai, haram hukum. Ustaz, ini kayaknya yang punya sandal ini pakai sandal saya ini. Saya pakai aja sandal ini, nggak ada lagi Ustaz, saya terakhir. Nggak boleh. Karena siapa yang menjamin yang pakai sandal Anda adalah yang punya sandal ketinggalan ini? Yang jamin siapa? Itu. Terus kayak apa hukumnya? Ya pulang tanpa sandalan. Mending panas-panas di dunia daripada panas di akhirat. Tidak masalah, cuman sandal aja. Kalau kepanasan naik maksim gitu, tidak apa-apa, korban duit. Yang penting nggak panas di akhirat, Pak. Karena sering saya katakan, nanti yang berat itu urusan kita dengan manusia. Kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah dengan manusia, manusia itu menuntut. Kenapa? Karena di sana itu nanti Anda akan cari orang-orang yang pernah dolimin Anda. Untuk apa? Anda ambil pahalanya. Kalau dia nggak ada pahala, maka Anda akan berbagi dosa dengan dia. Nih dosa saya kebanyakan nih, ambil. Itu nggak ada pemaafan di akhirat. Kalau antar manusia nggak ada pemaafan. Saking dahsyatnya itu sampai Allah menggambarkan, yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari itu orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli syai'in min sya'nun yughni. Likulli minhum sya'nun yughni. Pada hari itu nanti semuanya punya urusan masing-masing dengan Allah Ta'ala. Takut tanggung jawab. Ya, sehingga dalam hal ini hati-hati. Kalau memang mau maksiat, terpaksa maksiat pada Allah aja, jangan dengan manusia. Kenapa? Hitungannya repot. Allah tidak akan memaafkan sebelum yang bersangkutan memaafkan Anda. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda, ittaqu da'watal madlum, hati-hati doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang doa dia antara dia dengan Allah. Langsung. Ini bahayanya kalau dolimin orang. Ya, termasuk dolim tadi, gosok. Sepele tapi berat. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau kita ada permasalahan dengan seorang, segera minta halal. Kalau memang perlu mengeluarkan biaya, keluarkan biaya. Kenapa? Karena nggak seberapa yang Anda keluarkan daripada tanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Dan insya Allah yang akan datang kita bahas bab yang selanjutnya, ya, tentang khirat, ya, dan syufa'ah insyaallah. Fadilah habibina syafiina wa hina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfiru dzunub wa yashfi al-qulub.
الأحوال والأكوال والأفعال جهيم بلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنت يا علماء نهضى بالخير وفاق كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقضي عنا ربنا كون الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.